Malaikat adalah sesuatu yang wajib kita imani, sesuatu yang wajib kita percaya akan keberadaannya. Siapa yang tidak percaya bahwa malaikat itu ada, berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Namun malaikat itu macam apa bentuknya? Disebutkan di dalam beberapa kitab bahwa al-malaikatu hiya ajsamun latifatun nuraniyah qadiratun 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah la yusafuna bizukurati walal unusa wa la ya'lamu 'adadahum illallah ta'ala. Malaikat itu adalah merupakan jisim yang sangat halus, yang sifatnya cahaya. Malaikat itu bisa berbentuk dengan berbagai macam bentuk. Bisa bentuknya seperti burung, bisa seperti manusia, berbagai macam bentuk malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mahiz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita haturkan atas anugerah, hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga dan para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk kepada surat yang ke-35 daripada surah-surah Al-Quran. Al-Khamisu wa Thalathun min surah Al-Quran, Suratu Fatir, Makiyatun wa ayatuha khamsun wa arba'un. Yang ke-35 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat yang bernama Fatir. Bisa pula surat ini dinamai dengan surat Malaikah. Surat Fatir atau surat Malaikah ini makiyatun, diturunkan di Mekah, dan ayat-ayatnya berjumlah 45 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula wuli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu bil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Fatir, makanya di sini disebut surat Fatir. Ja'ilil malaikati, yang menjadikan malaikah. Makanya ayat ini pula disebut, surat ini pula disebut dengan surat Malaikah. Allah menjadikan malaikat-malaikat rusula, sebagai utusan Allah kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu, kepada para aulia menyampaikan ilham, kepada orang-orang yang saleh menyampaikan melalui mimpi-mimpi yang baik.
uli ajnihah, malaikat-malaikat itu dicipta Allah mempunyai sayap-sayap. Mathna, ada malaikat yang bersayap dua seperti layaknya burung, punya sayap dua. Wa thulatha, ada yang punya sayap tiga. Wa ruba', ada yang punya sayap malaikat itu 4 sayap. Yazidu bil khalqi ma yasha, menambah Allah pada menjadikannya sesuatu yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu qadir, menguasai. Jadi malaikat itu dicipta Allah bersayap, 2 ada, 3 ada, 4 ada sayapnya, bahkan lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha walahu sittu mi'ati janah. Ujar beliau, aku melihat Jibril di sisi sidratil muntaha, sayap Jibril berjumlah 600 sayap. Macam apa bentuknya, macam apa kira-kiranya, kita kada bisa membayangkan dengan akal kita. Karena ini perkara alam malakut. Alam malakut, alam yang kada bisa dijangkau dengan panca indera kita. Dalam hadis lain menyebutkan di Israfil isna asyara alfa janah. Israfil mempunyai 12.000 sayap. Kalau Jibril cuma 600 sayap. Tapi kalau Israfil bahkan punya 12.000 sayap. Para muhibbin rahimakumullah, malaikat adalah sesuatu yang wajib kita imani, sesuatu yang wajib kita percaya akan keberadaannya. Siapa yang tidak percaya bahwa malaikat itu ada, berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Namun malaikat itu macam apa bentuknya? Disebutkan di dalam beberapa kitab bahwa al-malaikatu hiya ajsamun latifatun nuraniyah qadiratun 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah la yusafuna bizukurati walal unusa wa la ya'lamu 'adadahum illallah ta'ala. Malaikat itu adalah merupakan jisim yang sangat halus, yang sifatnya cahaya. Malaikat itu bisa berbentuk dengan berbagai macam bentuk. Bisa bentuknya seperti burung, bisa seperti manusia, berbagai macam bentuk malaikat. Jibril alaihissalam seringkali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk manusia, seperti rupanya mirip dengan sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Malaikat itu tidak disifatkan dengan laki-laki dan tidak dengan perempuan. Jadi malaikat kada punya jenis kelamin. Malaikat kada boleh dikatakan laki-laki dan malaikat tidak boleh dikatakan perempuan. Wala ya'lamu 'adadahum illallah ta'ala, dan tidak tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah. Walhasil makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat. Jauh lebih banyak daripada manusia, daripada jin, daripada hewan dan lain-lainnya. Para muhibbin rahimakumullah, dari sekian banyak malaikat itu ada 10 malaikat yang wajib kita imani secara rinci, yang wajib kita hafal nama-namanya dan tugas-tugasnya. Yang lain dari 10 itu tidak wajib. Pertama Jibril, sudah tahu semuaan. Tugasnya membawa wahyu. Antara lain tugas Jibril mengantarkan wahyu kepada para anbiya dan mursalin.
Yang kedua Mikail. Mikail bertugas mengatur hujan dan rizki. Yang ketiga Israfil, tugasnya mengatur angin dan peniup sangkakala nanti pada saatnya. Yang keempat malaikat Israel. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya Fatawal Hadisiyah bahwa Israel ini malaikat yang awal diciptakan Allah dan akhir matinya. Malaikat yang pertama dicipta Allah adalah Israel, dan yang pendudian mati Israel juga. Tugasnya tukang cabut nyawa. Muntah dahulu mati, siapa lagi tukang cabutnya? Yang kelima Munkar Nakir. 5, 6 Munkar Nakir. Israel punya tugas mencabut nyawa. Munkar Nakir bertugas menguji keimanan manusia di dalam kubur. Yang ketujuh, 8 Rakib Atid. Rakib tukang tulis amal kebaikan, Atid tukang tulis amal kejelikan. Yang ke-9 Malik Ridwan. Yang ke-9 Malik, yang ke-10 Ridwan. Nah, ini 10 malaikat inilah yang wajib kita imani secara rinci. Sedangkan yang lain-lain cukup kita beriman secara jumlah. Bahwa malaikat itu banyak, bilangannya tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi malaikat yang disebut dengan Hamalatul Arash. Malaikat yang mengawal arash Allah, berjumlah 8 orang. Itu kita kada wajib mengetahui siapa-siapa ngarannya. Ada lagi malaikat yang namanya Al-Karubin. Karubin ini malaikat yang selalu berkeliling di sekitar arash Allah. Ada lagi Malaikatur Rahmah, malaikat rahmah. Malaikat yang mendoakan kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita. Malaikat yang memintakan ampun terhadap kita. Malaikatur Rahmah. Ada lagi Malaikatul Azab, malaikat azab, malaikat yang bakal menyiksa kita di akhirat nantinya. Nah, jumlah-jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu persisnya berapa. Para muhibbin rahimakumullah, Malaikatur Rahmah. Malaikat rahmah ini yang selalu kita harapkan jangan jauh daripada kita. Kalau kita selalu dikelilingi oleh malaikat rahmah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena dia selalu memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathilu aw surah. Sesungguhnya malaikat, maksudnya adalah malaikat rahmat ini. Malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Malaikat-malaikat itu tidak mau masuk ke dalam satu rumah yang di situ ada patung-patung hewan atau patung manusia. Patung yang sempurna, mulai kepala sampai batisnya lengkap. Patung kuda, patung burung, patung ayam, patung gajah. Malaikat kada mau dekat dengan itu. Maksudnya Malaikatur Rahmah. Kecuali patung-patung nah hanya sebahagian tubuh. Bisa patung jengget sini aja, kepalanya aja, nah itu kada jadi soal. Au surah atau gambar. Patung nang begini itu, kalau gambar ya gambar biasa. Maksudnya gambar-gambar hewan atau gambar manusia yang sempurna, mulai kepala sampai batis. Menggambar wali, Bang, hadis tidak ada mengecualikan gambar siapapun.
Ini hadis tidak ada mengecuali kecuali gambar Nabi umpamanya kada ada, atau gambar wali kada ada. Setiap gambar yang sempurna dari kepala sampai batis itu dianggap adalah surah. Gambar yang bila diletakkan di rumah kita, malaikat rahmat tidak akan naik ke dalam rumah. Malaikat rahmat kada mau naik, lawanannya mau naikkan malaikat azab. Nya kada mau gabung dua. Dan malaikat azab ada, berjauh malaikat rahmat. Malaikat rahmat sudah berisian rumah, kada mau datang malaikat azab. Kalau gambar nangkit sini aja pas foto ya kada jadi masalah. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa dimaksud dengan gambar yang tidak mau dimasuki malaikat rahmat itu adalah gambar yang berbekas bila disentuh. Ada yang mengatakan gambar potret adalah boleh. Tapi ini pendapat-pendapat. Kalau kita ambil apik, kalau kita ambil ihtiyat di dalam rumah kita, apalagi di tempat di mana kita beribadah kepada Allah, jangan ada satupun gambar yang akan membuat tidak mau masuknya malaikat rahmat itu. Para muhibbin rahimakumullah, malaikat azab wajib kita percaya bahwa malaikat azab itu ada. Seringkali disebut dengan malaikat az-zabaniyah. Malaikat zabaniyah, malaikat yang bertugas menyirit kita ke dalam neraka. Kepalanya zabaniyah ini berjumlah 19 orang. Anak buahnya hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyunjiyahullah minaz zabaniyati 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim fa innaha 19 harfa liyaj'alallahu bikulli harfin minha najatahu min wahidin minhum." Rawahu Tsalabi. Ujar Rasulullah, siapa hendak selamat daripada malaikat zabaniyah, siapa hendak selamat daripada malaikat azab yang berjumlah 19 orang, baca jar Nabi kita Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Malaikat zabaniyah pun jumlahnya 19 orang. Satu huruf daripada Bismillahirrahmanirrahim mencukupi untuk satu orang malaikat zabaniyah. Kalau kita membaca Ratibul Atas, kita membaca itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Ratibul Atas itu ada dibuat. Walhasil malaikat adalah makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, surat Fatir atau surat malaikat ini memberikan kita banyak petunjuk di dalamnya atau arahan-arahan yang mestinya kita jalankan dalam kehidupan ini. Antara lain adalah pada ayat 5 surat tersebut, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum billahil gharur. Ayat 5. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Setiap kali Allah berjanji pasti akan ditepati. Setiap kali Allah berjanji akan terjadi. Fala taghurrannakum billahil gharur, jangan memperdaya akan kamu dengan Allah oleh syaitan yang menipu itu. Jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan. Sebabnya apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi, sedangkan apa yang dijanjikan oleh syaitan pasti palsu. Al-Quran banyak mengandung janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini
seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kita ambil satu contoh janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ini Allah memberikan janji. Ujar Tuhan, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Dan Allah tidak cinta akan orang-orang yang kafir dan berdosa. Jadi riba sangat dekat dengan kekafiran. Ini Allah berjanji. Orang yang riba akan dihancurkan Allah. Orang yang bersedekah akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu, disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan, memusnahkan riba. Mencakup pelakunya, pelaku riba, mencakup harta riba, mencakup segala yang ada sangkut paut dengan ribanya. Hadis Rasulullah lebih jelas, la'anallahu riba, Allah mengutuk riba. Allah mengutuk riba. Wa akilahu, orang yang makan harta riba. Wa mukilahu, yang mewakilkannya. Wa katibahu, yang menuliskannya. Wa syahidahu, dan yang menyaksikannya. Nah, Allah akan menghancurkan riba. Artinya, orang yang riba itu dirinya akan hancur. Hancur apanya? Hancur keimanannya. Hartanya bangkrut. Kenapa si anu tukang sugiha makanya riba? Belum lagi. Belum. Janji Allah pasti benar. Janji Allah kada pernah berdusta. Nah, fala taghurrannakum billahil gharur, jangan terperdaya dengan syaitan. Syaitan akan membisiki hati kita. Ayo riba, gawe aja kada apa-apa. Kayaknya nyaman aja kamu tobat kepada Allah. Kamu begawe dulu riba, kayaknya tobat. Allah Maha Pengampun, ya syaitan. Allah Maha Penyayang. Bujur aja pun syaitan. Cuma tujuannya adalah menipu kita agar kita melakukan riba. Jadi jangan sampai kita terperdaya dengan bujukan-bujukan syaitan. Setiap kali kita akan tergelitik di dalam hati kita untuk melakukan maksiat, itu berarti bujukan syaitan. Berarti rayuan, tipu daya syaitan. Dalam hati kita ada geritik hendak riba untuk meluaskan usaha. Timbul di hati hendak berhutang berbunga. Nah, itu adalah gerakan syaitan. Gerakan syaitan. Kada apa-apa ikam riba tu gawe aja. Allah mengampunkan dosa. Allah Maha Pengampun. Apalagi ikam orang rajin menuntut ilmu, ikam orang cinta lawan orang tuan guru, engkau cinta lawan habaib, makinnya diampuni Tuhan. Ujar syaitan membujuki hati orang nang tergerak untuk riba tadi. Nah, itu perdaya syaitan. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan sedekah. Orang yang bersedekah diganti 10. Kenapa aku bersedekah? Karena ada ganti-gantinya. Allah pasti benar. Apakah digantikan dalam dunia atau di akhirat nanti. Pokoknya setiap sedekah yang kita lakukan, asalkan dengan benar sedekahnya, pasti akan Allah kembangkan sedekah itu. Hadis Rasulullah mengatakan, satu suap yang kita sedekahkan itu akan digandakan seperti gunung Uhud. Bisa dalam dunia,
bisa di akhirat akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pasti akan terjadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam kita bersedekah itu pun kita kadang akan lepas daripada tipu daya syaitan. 5 langkah syaitan sekurang-kurangnya akan menggoda kita, akan berusaha membujuk kita agar tidak bersedekah. Begitu kita hendak bersedekah, syaitan datang kepada kita dengan perdayanya. Ya syaitan apa ikan bersedekah? Ikan bercari tuh banting tulang siang malam penyewaan, disedekahkanlah duit. Nah, itu bujukan daripada syaitan. Kalau orang nang bersedekah nih orangnya beriman, nang hendak bersedekah nih orangnya punya ilmu, dia akan bisa menjawab syaitan. Oh kada aku kada bersedekah. Bersedekah itu adalah bukan mengurangi harta, tapi justru menyuburkan hartaku. Al-Quran sudah mengatakan demikian. Sedekah akan menyuburkan harta. Dan sedekah adalah menyebabkan aku dicintai Allah dan Rasulnya. Lebih baik aku bersedekah. Nah, kalau kita pintar, kita akan menjawab demikian bujukan syaitan. Dan syaitan kada habis sampai di situ. Ujar syaitan, ikam bersedekah. Anak ada banyak lu halus lagi tuh. Mau ikam bersedekah, ikam mati kayak pemakan gina anak ikam. Rumah masih menyiwa lagi. Anak berempat berlima nang halus. Kemana ganainya? Siapa nang memberi makaninya? Ini adalah bujukan syaitan agar kita jangan bersedekah. Kalau kita pintar, kalau kita punya ilmu, kita punya iman, kita akan bisa menjawab. Syaitan itu anak-anakku adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan inya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, bukan aku. Dan harta yang ku sedekah ini akan jadi berkah yang kembali kepada anak-anakku. Tetap bersedekah. Masih digoda oleh syaitan. Yang ketiga, kalau kita masih kuat dorongan bersedekah, syaitan datang lagi. Jadi syaitan mau nikam hendak juga bersedekah, kaina dulu. Nikam umur masih panjang juga lagi. Baik ini bersedekah tuh parak mati bagus. Jadi husnul khatimah ikam bisa syaitan. Sedekahkan, sedekahkan. Mati ikam husnul khatimah. Jadi wah ini kayak nah gitu loh bersedekah. Itu godaan syaitan. Kalau kita dapat ilmu, kita ada hidayah dari Allah, kita akan bisa menjawab. Syaitan, aku umur kada tahu barangkali mbah ini aku mati. Barangkali kada sampai 60 tahun. Barangkali esok aku mati. Kada sempat lagi aku bersedekah. Baik aku bersedekah wah ini. Nah ini orang pintar ngarannya. Syaitan kada habis sampai di situ. Ya syaitan amun kem karas na bersedekah wah ini juga umum makan. Suruh panitia masjid umum makan buat sedekah dari bulan bin bulan. Supaya ikam dianggap orang sosial, ikam dianggap masyarakat sebagai orang yang dermawan. Artinya apa? Kita kada ikhlas jadinya. Kita kada ikhlas. Jadi bersedekah pahalanya kada ada. Kita kada dapat pahala berarti kemenangan syaitan. Nah, kita dapat ilmu, kita dapat hidayah dari Allah, kita akan bisa menjawab. Kalau kayak itu udah ikhlas syaitan ngarannya. Kada ikhlas aku dosa dapat pahala kada ada. Nah, apa gunanya kada ikhlas? Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya syaitan kalah. Ampihlah syaitan, kada ampih lagi. Tuntung kita bersedekah sembunyi-sembunyi, datang lagi syaitan. Nah, sekarang ikam syaitan orang yang mulia. Ikam sekarang orang yang hebat di sisi Allah. Ikam orang yang mulia di sisi Allah.
ikan orang ikhlas bersedekah. Amun kita maihakan bujukan syaitan itu, kita ngarannya sifat ujub akan timbul. Ujub akan mengurangi nilai pahala amal ibadah kita. Nah, kalau kita pintar, kita punya ilmu, kita akan bisa menjawab, wahai syaitan, aku beribadah, aku bersedekah itu sembunyi-sembunyi adalah anugerah daripada Allah, bukan karena kemuliaan diriku, tapi itu hidayah, inayah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita selamat sedekah kita. Al-Qur'an mengatakan fala taqurannakum billah al-gharur. Jangan sampai kamu terperdaya oleh bujuk rayu daripada syaitan yang terkutuk itu. Dia akan menggoda kita, kalau bisa kita bermurtad. Kalau ada kawan murtad kita, ini membujuk kita supaya kita jangan beribadah. Inya kalah juga supaya ria ibadah kita. Walhasil, kalau kita masuk neraka, berarti kita akan mengawani inya di sana dengan syaitan dan kawan-kawannya. Itulah tujuan daripada syaitan, menambah kawan sebanyak-banyaknya, mengajak kawan sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka nanti. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan adanya 5 hal itu kita kuasai, maka sedekah kita akan diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.